Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Amelia, NIM 2108622, Prodi Penjaskesrek. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang play and game. Yang pertama, pengertian play. Play atau bermain adalah suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas ruang dan waktu yang telah diterapkan. Bermain adalah aktivitas untuk memperoleh kesenangan tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksa antara orang lain. Jadi play adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari kesenangan tanpa perlu memikirkan menang atau kalah atau tanpa kompetisi serta peraturan yang dibuat sendiri oleh pemain. Pengertian play atau bermain menurut para ahli Elizabeth Hurlock dilakukan untuk kesenangan, mempertimbangkan hasil akhir. Menurut Piaget, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan yang ditimbulkan. Menurut John Freeman dan Utami Munandar, mendefinisikan bermain sebagai suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Karakteristik play. Adapun beberapa karakteristik play sebagai berikut. Yang pertama, bebas, sukarela tanpa paksaan untuk berpartisipasi. Yang kedua, aktivitas bermain terpisahkan dari pembatasan ruang dan waktu. Yang ketiga, hasil dari aktivitas bermain adalah suatu yang tidak diketahui atau direncanakan. Yang keempat, aktivitas murni bermain tidak produktif, tidak menghasilkan nilai yang permanen. Yang kelima, peraturan bergantung pada kondisi. Keenam, kualitas bagian dari kehidupan nyata. Yang kedua, game. Game merupakan istilah yang berarti permainan. Di dalam dunia teknologi informasi, istilah ini digunakan untuk sarana hiburan yang menggunakan perangkat elektronik. Game adalah suatu sistem atau program di mana satu atau lebih pemain mengambil keputusan melalui kendali pada objek di dalam game untuk tujuan tertentu. Jenis-jenis game ada 3. Yang pertama, maze game. Jenis game ini merupakan game yang paling awal muncul. Contoh yang paling dikenal di Indonesia adalah game Pac-Man. Konsep dasar dari jenis ini adalah mengitari maze atau lorong-lorong yang berhubungan dan memakan beberapa item untuk menambah tenaga atau kekebalan. Tentunya dalam permainan ini ada musuh yang mengejar, tetapi dengan kekebalan yang dimiliki kita dapat mengejar balik. Yang kedua, card game. Game ini hampir sama dengan board game dan tidak memberikan perubahan yang berarti dari game versi tradisional yang sejenisnya. Variasi yang diberikan adalah kemampuan multiplayer dan tampilan yang lebih bervariasi dari versi tradisional. Contoh dari game jenis ini adalah Solitaire. Yang ketiga, quiz game. Salah satu yang umum dikenal adalah game quiz Who Wants to Be a Millionaire, sebuah game dengan nama yang sama dari acara quiz televisi. Game ini sederhana dalam cara bermain, yaitu hanya menjawab pertanyaan benar dari beberapa pilihan jawaban. Berikutnya, konsep pengembangan game. Secara garis besar, konsep pengembangan game terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, perancangan konsep game, yang kedua, implementasi engine game, yang ketiga, penanaman visual dan audio pada game, yang keempat, pengujian. Unsur-unsur game terdiri dari berbagai unsur dasar yang dipadukan sehingga menciptakan suatu pengalaman yang menarik. Adapun komponen-komponen game antara lain. 1. Fitur. Fitur merupakan suatu hal yang menggambarkan game dalam bentuk-bentuk yang dapat dilihat maupun dirasakan. Yang kedua, gameplay. Gameplay merupakan cara kerja suatu game, di mana fitur-fitur yang ada akan membentuk suatu gameplay. Yang ketiga, interface. Interface merupakan semua bentuk tampilan yang ada pada sebuah game. Interface yang baik akan membuat permainan betah dan tidak bosan dalam memainkan game. Yang keempat, aturan atau rules. Rules merupakan sekumpulan aturan yang ada dalam memainkan sebuah game. Yang kelima, desain level cerita pada sebuah game. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.